Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 193. Pokok bahasan edisi 93 adalah kalimat perintah yang ditemukan dalam Al-Quran. Jadi edisi 193 merupakan edisi Qur'ani. Di sini kita akan melihat kalimat-kalimat perintah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Hajj, dalam surah As-Saffat, dalam surah Al-Baqarah, dan dalam surah Al-Alaq. Kita mulai dari soal pertama. Ya Maryamu, ya ini kata panggil, harfun nida. Kemudian yang dipanggil itu Maryam, perempuan, tunggal. Oleh karena itu, harokat akhir Maryam itu dhammah. Dalilnya kan begitu kan? Dhammah. Kemudian ini kalimat perintahnya uqnuti. Uqnuti berasal dari qanata. Li rabbiki wasjudi berasal dari sajada, warka'i berasal dari raka'a ma'ar raki'in. Jadi yang saya garis bawahi merah itu merupakan kata kerja perintah. Coba kita lihat. Ini uqnuti berasal dari qanata. Ya, qanata itu mengacu pada varian u. Ya. Qanata itu patuh. Qanata itu patuh. Nanti kata bendanya atau masdarnya qunut itu berarti patuh. Kemudian dari qanata ini kita bentuk kata kerja perintah. Bagaimana caranya? Ya, kita mulai dari hamzah wasal, letakkan hamzah wasal di depan. Kemudian ini huruf pertama akar kata itu sukun. Huruf kedua tergantung varian. Ini varian U berarti nu. Kemudian ini huruf terakhir itu sukun. Sukun apabila yang dipanggil itu laki-laki tunggal. Misalnya ya Muhammad uqnut. Tapi kalau yang dipanggil itu perempuan tunggal, uqnuti. Nih, anti isbiri. Ya, uqnuti. Qanata artinya patuh. Patuh. Ya, patuh. Saya tulis patuh. Jadi uqnuti, patuhlah. Patuhlah li rabbiki, kepada Tuhanmu. Li harful jar. Ya, jadi kata benda setelah harful jar itu harus sukun. Kemudian kata benda ini dirangkai dengan kata ganti. Ya, kata ganti yang digunakan ki oleh karena Maryam itu perempuan. Ya, kalau Ahmad ini li rabbika, ya. Kalau perempuan li rabbiki. Kemudian dan wasjudi. Wasjudi itu fil amar dari sajadah. Sajadah itu sujud, ya. Bersujud. Dia mengacu pada varian u. Jadi wasjudi dan bersujudlah. Kemudian raka'a, warka'i itu dari raka'a. Coba lihat raka'a itu variannya a. Kalau sajadah u, kalau qanata u. Jadi patuhlah uqnut. Sujudlah usjud, tapi kalau rukuklah irka. Irka. Jadi kalau a itu hamzah wasalnya itu i kan. Jadi ini warka'i dan rukuklah. Coba lihat ini hamzah wasal usjudi, tapi didahului oleh huruf yang berharakat. Jadi kalau kita sambungkan bacaan wa yang berharakat fathah dengan hamzah wasal ini, maka hamzah wasal itu nggak dibaca. Bukan wa usjudi tapi wasjudi. Ini pun begitu. Bukan wa irka'i tapi warka'i. Ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Nanti akan kita pelajari satu bentuk
tasrif, yaitu fa'il. Fa'ilun. Ini isim ini ya. Fa'ilun itu mengandung makna orang yang atau pelaku. Dia berasal dari fa'ala. Kalau fa'ala dia laki-laki telah melakukan fi'lun madin, maka fa'ilun adalah orang yang melakukan. Jadi roka'a itu dia laki-laki telah sujud ya. Roka'a ini mengacu pada varian A. Roka'a. Mengapa varian A? Oleh karena huruf ketiga ain itu termasuk huruf-huruf kerongkongan. Jadi kalau kita bentuk fa'ilun, roka'a yang mengacu pada fa'ilun, dia menjadi roki'un. Nah, roki'un itu orang yang ruku'. Kalau orang yang sujud, sajadah, sajidun. Kalau orang yang patuh, qanitun. Ya. Nah, ini jamaknya jamak mudzakkar salim. Raki'un, raki'ani, raki'una, raki'ina. Bukan raki'ani, raki'una. Raki'una. Itu kalau marfu'. Kalau majrur atau mansub itu raki'aina, ya kan? Itu di situ. Ma'ar raki'aina, raki'in itu orang-orang yang ruku. Raki'in orang-orang yang ruku. Kita gunakan raki'in bukan raki'un oleh karena didahului oleh zaraf maka ya. Setelah zaraf itu harus majrur. Jadi kalimatnya ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam, patuhlah pada Tuhanmu dan bersujudlah dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kalimat-kalimat umum, kalimat-kalimat biasa yang kita temukan dalam latihan edisi sebelumnya, ya mirip saja, ya kan? Uqnuti, iftahi, bukalah, kan begitu kan? Begitu. Oke, nomor 2. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Jadi ini irka'u. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di sini ditemukan 4 atau 5 kata kerja. Yang pertama amanah. Amanah itu dia laki-laki telah beriman. Fil mudhari'nya yu'minu. Dia laki-laki sedang atau akan beriman. Ini belum kita pelajari. Ini kata kerja yang berbasis 4 huruf. Jadi hamzah, alif, mim, nun. Berbasis 3 huruf. Hamzah, mim, nun, tapi di situ ada huruf tambahan. Alif ya. Jadi dia mengacu pada pola af'ala. Af'ala itu basisnya 3. Fa'ala itu. Tapi ada huruf tambahan ya, af'ala. Af'ala itu nanti mudhari'nya yuf'ilu. Belum kita pelajari. Insyaallah nanti akan kita pelajari ini. Yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, amana yu'minu. Artinya beriman. Jadi amana dia laki-laki telah beriman. Yu'minu dia laki-laki sedang atau akan beriman. Kemudian abada itu menyembah. Dia mengacu pada varian u, berarti mudhari'nya ya'budu. Amarnya u'bud ya, sembahlah. Fa'ala melakukan, dia mengacu pada varian A, oleh karena huruf keduanya itu termasuk huruf kerongkongan ya. Af'ala yaf'alu. Ya, ininya apa namanya itu kalimat kata kerja perintahannya itu if'al ya. Kemudian af'ala yuflihu.
Af'ala yuflihu itu termasuk ini amana. Amana yu'minu, aflaha yuflihu. Nah, coba lihat af'ala, aflaha yuflihu, yuf'ilu. Ini artinya menang atau mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan. Jadi af'ala, dia laki-laki telah mendapatkan kemenangan. Mudhari'nya yuf'ilu. Kalau fi'il madinya mengacu pada pola af'ala, mudhari'nya pasti mengacu pada pola yuf'ilu. Dia laki-laki sedang atau akan mendapatkan kemenangan, mudhari'. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai, nah ini pun belum kita pelajari ya, insyaallah akan kita pelajari nanti ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, wahai ini alladzina, orang-orang untuk laki-laki jamak. Kalau untuk laki-laki tunggal, alladzi. Ini alladzi. Alladzi ini untuk laki-laki tunggal. Kalau untuk laki-laki jamak, alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu. Amanu itu beriman ya, beriman untuk laki-laki jamak. Beriman untuk laki-laki jamak. Jadi kalau ini amana, ini kita tasrif amana, amana, amanu, ini dia amanu, amanat, amanata, amanna, amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Jadi tasrif fi'il madhi itu sama apapun bentuknya. Apakah dia berbentuk 3 huruf mujarrad, apakah 3 huruf dengan tambahan mazid, ya itu sama saja ininya. Jadi yang dipermainkan itu akhiran ya. Jadi amanu ini untuk mereka laki-laki, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian irka'u itu sama dengan ini. Kalau irka'i itu untuk anti, kalau irka'u itu untuk antum ya. Oleh karena alladzina, wahai orang-orang yang beriman. Irka'u, sujudlah kalian. Kaliannya mana? Kaliannya ini waw jamaah. Rukuklah kalian. Rukuklah kalian. Kaliannya waw jamaah. Wasjudu, dan sujudlah kalian. Ya. Kemudian wa'budu. Wa'budu, ini abada. Abada ya'budu itu menyembah. Abada ya'budu. Jadi kalau kita bentuk fi'il amarnya, ini kita mulai dari hamzah wasal. Hamzah wasal itu berharakat ini u. Huruf keduanya itu sukun. Huruf ini huruf pertama akhir kata sukun, huruf kedua akhir kata itu ini. Kemudian huruf terakhir itu sukun. U'bud. U'bud, sembahlah. Yang disuruh itu anta. Idrib, pukullah. U'bud, sembahlah. Tapi kalau yang disuruh itu antum, u'budu, kalian sembahlah. Idribu, kalian pukullah. Ya, wa'budu, ya, wa'budu, dan kalian sembahlah. Rabbakum, Tuhan kalian. Kombinasi kata benda, kata ganti. Jadi merupakan murakkab idhafiyun. Kenapa Rabbah? Oleh karena dia merupakan objek. Ini objek. Yang disembah itu Rabbakum. Oleh karena itu dia mansub. Wa'budu Rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Kemudian waf'alu, fa'ala. Nih fa'ala ini. Fa'ala ini melakukan. Ya kan? Melakukan fa'ala itu. Wa fa'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Khair itu kebaikan ya. Ini objek. Ini objek. Oleh karena objek, dia itu mansuf. Nah, ini kata kerja perintah diikuti oleh subjek. Subjeknya wawul jamaah ini. Wawul jamaah yang artinya kalian. Waf'alu, dan kalian lakukanlah kebaikan. La'allakum tuflihun. Nah, ini la'alla. La'alla itu temannya
temannya inna ya, temannya inna. Coba lihat mudhari dari aflaha. Ini aflaha ini menang ya. Ini menang, mendapatkan kemenangan. Aflaha itu mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan. Secara lengkap, dia laki-laki telah mendapatkan kemenangan. Mudhari'nya yuflihu. Mudhari'nya yuflihu. Yuflihu ini apa artinya? Dia laki-laki sedang atau akan mendapatkan kemenangan. Ya, yuflihu. Itu tuflihun, ya. Tuflihun itu untuk antum. Kalau kita tasrif ini, yuflihu ini, yuflihu tasrif mudhari ya. Yuflihu, yuflihani, yuflihuna. Apa itu yuflihuna? Yuflihuna, mereka sedang mendapat kemenangan. Masuk kita ke hiya. Hiya tuflihu. Tuflihani, yuflihna. Yuflihna. Ya, yuflimah itu mereka jamak perempuan sedang mendapatkan kemenangan. Masuk kita ke anta. Anta itu tuflihu sama dengan hiya ya. Tuflihu, engkau mendapatkan kemenangan. Kemudian kalau kalian berdua, tuflihani. Kalau kalian jamak, tuflihuna. Itu tuflihuna. Jadi untuk antum, ini untuk huwa. Ya kan? Kalau untuk antum, ya, tuflihuna. Tuflihuna. Ya. Tuflihuna. Jadi kalian mendapatkan kemenangan. Kalau kita lanjutkan, kalau anti tuflihina. Tuflihina. Anti itu kan i. Tuflihina. Kemudian tuflihani. Kemudian tuflihna. Tuflihna. Kalian perempuan mendapatkan kemenangan. Kalau saya ganti ya dengan u ya, dengan hamzah. Uflihu. Saya menang. Saya mendapatkan kemenangan. Kalau kami nuflihu. Nah, jadi ini antum tuflihun. Kalian mendapatkan kemenangan. Nah, jadi kalau ditambahkan la'alla di depan, la'alla itu kan temannya inna. La'alla plus antum jadi apa? La'allakum. La'allakum kan? La'allakum. Jadi setelah la'alla itu harus mansub. Jadi bentuk mansub dari antum itu kum. Nah, kalau inna, sesungguhnya kalian innakum. Innakum. Innakum tuflihun, sesungguhnya kalian mendapatkan kemenangan. Kalau la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Jadi agar kalian mendapatkan kemenangan, termasuk kita-kita ini, agar kita menang, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus ruku', kita harus sujud, kita harus menyembah Allah, Rabbakum berarti Allah. Kita harus melakukan kebaikan. Ya. Jadi ayat lengkapnya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita ini, irka'u, rukuklah kalian. Kaliannya itu apa? Kaliannya itu waw. Ya, kenapa i? Ya, kenapa i? Oleh karena huruf kedua akar katanya fathah. Irka'u wasjudu, dan sujudlah kalian. Wa'budu, dan sembah kalianlah. Rabbakum, Tuhan kalian. Waf'alul khaira, dan kalian lakukanlah kebaikan agar kalian tuflihun, mendapat kemenangan. Oke, berikutnya itu surah Al-Hajj ya. Nah, coba rujuk kembali surat Al-Hajj ayat 77 ya. Nah, kemudian nomor 3, qala, dia berkata, ya abati. Siapa dia itu? Dia itu Ismail, Nabi Ismail. Ya abati, abati itu ini ayah ya. Ya ayahku. Ya, ini hafalkan dulu. Ya itu wahai, abati itu ayahku. Dia semakna dengan ya abi, wahai ayahku. I'mal ma tu'mar.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. I'mal itu fi'il amar dari amala. Amila. Bukan amala, amila. Coba lihat huruf kedua kata itu kasrah. Oleh karena itu mudhari'nya mengacu pada varian a. Ya, jadi amila ya'malu. Kata kerja perintahnya itu i'mal. Nah, ini i'mal. Ya abati i'mal. I'mal. Nah, jadi ini apa namanya itu alif yang di atasnya ada tanda seperti ini, tanda kepala shad ya, tanda mirip kepala shad ini itu menunjukkan hamzah wasal. Menunjukkan hamzah wasal. Jadi kalau bacaan dimulai dari hamzah wasal untuk sajadah itu usjudi, bersujudlah. Tapi kalau usjudi itu didahului oleh wa, maka itu nggak dibaca, langsung wasjudi. Nah, itu hamzah wasal ya. Itu begitu. Irka'i, kalau didahului oleh wa, warka'i. Ini pun begitu. Ini i'mal. I'mal. Tapi kalau didahului oleh ini kasrah, ya abati i'mal, wahai ayahku, lakukanlah. Ma itu apa ya? Tu'maru itu berasal dari amara. Perhatikan amara. Amara mengacu pada varian u ya. Mengacu pada varian u. Jadi amara ya'muru. Amara ya'muru. Ya, amara ya'muru. Ya'muru. Ini mudhari aktif. Ya'muru mudhari aktif. Mudhari aktif. Yaf'alu ya. Ini yaf'alu, dia mengacu pada pola yaf'alu. Yaf'alu. Amara itu memerintahkan. Dia laki-laki telah memerintahkan. Kalau dia laki-laki sedang memerintahkan, ini ya'muru. Oleh karena dia mengacu pada varian u. Tetapi kalau dia laki-laki sedang diperintah, kalau ya'muru, dia laki-laki sedang memerintah. Kalau bentuk pasif, dia laki-laki sedang diperintah, itu kita gunakan mudhari pasif. Mudhari pasif itu rumusnya yuf'alu kan? Nah, coba lihat lagi mudhari pasif. Edisi berapa itu? Itu mengacu pada pola yuf'alu. Jadi dia sedang dilakukan dalam hal ini. Kalau dia sedang diperintah, yu'maru. Yu'maru, yu. Jadi ini fa-nya ini hamzahnya ini sukun. Yu'maru. Ini ainnya ini fathah, kemudian ra-nya ini yu'maru. Dia laki-laki sedang diperintah. Ini untuk huwa ya. Mudhari pasif untuk huwa. Kalau mudhari pasif untuk anta gimana? Kalau huwa itu ya. Kalau anta itu ta ya, tu'maru. Nah, ini tu'maru. Ini mudhari pasif. Mudhari pasif. Nah, ini saya adakan di sini ya. Ini mudhari pasif. Dia mengandung makna sedang akan di. Jadi ini sedang atau akan di. Ini untuk huwa, untuk anta itu tu'mar. Nah, ini. Qala, dia berkata, Nabi Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku. Ayah Ismail siapa? Ibrahim ya. Wahai ayahku, i'mal, lakukanlah ma tu'mar, apa yang engkau diperintah. Apa yang engkau diperintah oleh Tuhanmu. Jadi ini pada suatu malam Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa dia menyembelih anaknya Ismail, anak yang disayangi, anak yang sudah lama ditunggu kelahirannya. Tahu-tahu begitu besar, dia bermimpi bahwa Allah
menyuruhnya menyembelih anaknya itu. Kemudian mimpinya itu dia sampaikan kepada anaknya Ismail. Bagaimana respons anaknya? Anaknya berkata begini, qala, dia berkata, siapa itu? Anak Nabi Ibrahim, Ismail. Ya abati, wahai ayahku, i'mal ma tu'mar. Ya, lakukanlah atau kerjakanlah apa yang engkau diperintah oleh Tuhanmu dalam mimpimu itu. Jangan jangan tunda-tunda lagi. Kemudian satajiduni, sa itu ini partikel akan ya, mengandung mana akan. Tajidu itu fi'il mudhari' dari wajada. Mana wajada? Ini wajada. Wajada yajidu. Kalau ya wajada itu dia laki-laki telah menemukan. Kalau yajidu mudhari' dari wajada, dia laki-laki sedang atau akan menemukan. Ini pun belum kita pelajari. Ya, belum kita pelajari. Insyaallah nanti akan kita pelajari ini. Ini disebut fi'il mithal. Jadi fi'il yang huruf pertamanya itu huruf illat, waw ya. Itu disebut fi'il mithal. Nah, bagaimana mentasrif madi dari fi'il mithal? Bagaimana mentasrif mudhari' dari fi'il mithal? Bagaimana membentuk kata kerja perintah dari fi'il mithal? Insyaallah akan kita pelajari nanti. Wajada artinya dia laki-laki telah menemukan. Kalau kita ubah ke mudhari', mudhari'nya yajidu. Coba lihat, mudhari'nya terdiri dari 3 kata. Fi'il madinya 3 kata. Nah, biasanya mudhari'nya itu 4 kata kan? 4 kata mudhari' itu. Misalnya amila ya'malu, oleh karena ada tambahan. Nah, jadi di sini ada satu huruf yang dihilangkan. Itu huruf waw itu. Nah, ini trik-trik yang ditemukan dalam fi'il mithal. Insyaallah nanti akan kita pelajari. Untuk sementara hafalkan saja dulu. Wajada itu fi'il madin, artinya dia laki-laki telah menemukan. Fi'il mudhari'nya yajidu. Ini seharusnya fi'il mudhari'nya itu yaujidu. Ini wawnya ini. Wawnya ini jadi sukun kan? Yaujidu, tapi wawnya dihilangkan. Yajidu. Kalau engkau menemukan, jadi ini yajidu ini untuk huwa. Ya. Kalau untuk anta tajidu. Jadi ubah ini awalan ya menjadi ta. Tajidu. Tajidu. Jadi tajidu mengandung makna engkau akan atau sedang menemukan. Nah, jadi ini oleh karena ditambahi partikel sa, ini pasti mengandung makna akan. Satajiduni, engkau akan menemukan saya. Jadi ini satajiduni ini fi'il, ini kata kerja. Kata kerja ini tajidu plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya tersembunyi di sini. Ya, subjek engkau itu tersembunyi di fi'il mudhari'. Kemudian objek. Objeknya itu i, ya. Kemudian itu diprotek oleh nun wiqayah ni. Jadi satajiduni, engkau akan menemukan saya. Insya Allah, ini ungkapan yang sering kita ucapkan. Ini sebetulnya kalimat pengandaian, ya, kalimat pengandaian, potongan penggal dari kalimat pengandaian. Ini tuh jika, ya, ini tuh jika. Kemudian sya'a ini kata kerja verb, kata kerja sya'a ini artinya menghendaki. Sya'a itu kata kerja menghendaki. Menghendaki. Atau menginginkan. 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 Nah, ini pun kata kerja 3 huruf sebetulnya. Tapi huruf tengahnya itu huruf illat. Jadi sya'a itu asalnya syaya'a. Syaya'a itu harus diubah menjadi sya'a. Jadi kata kerja yang huruf tengahnya itu huruf illat, itu disebut kata kerja ajwaf, ya. Kalau huruf illat itu ada di awal seperti wajada tadi, wajada itu disebut mithal, ya, itu disebut mithal. Nah, itu membuat tasrif dari sya'a
Itu beda dari tasrif kata kerja biasa, ya. Jadi ini fi'il sya'a menginginkan, subjeknya Allah. Makanya Allah itu marfu. Jika Allah menginginkan. Jika Allah menginginkan. In itu mengandung makna jika Allah menginginkan. Jadi in itu mengandung makna Allah mungkin menginginkan, Allah mungkin tidak menginginkan. Tapi kalau Allah itu pasti menginginkan, in ini nanti kita ubah menjadi idza sya'allahu, ya. Jadi insyaallahu itu jika, ya, fa'ilnya subjeknya Allah, kata kerjanya menginginkan. Tapi Allah mungkin menginginkan, mungkin tidak. Minas sabirin. Nah, itu juga begitu. Kata sabara itu sudah kita pelajari di edisi sebelumnya, ya. Saya tulis di sini sabara. Sabara yasbiru. Mengacu pada varian yasbiru. Ini sabar. Sabar. Jadi kalau kita buat perintah, sabarlah, ya, sabarlah. Jadi hamzah wasalnya itu i, oleh karena dia varian i. Sabara yasbiru. Sama dengan daraba yadribu, ya. Jadi pukullah idrib, sabarlah isbir. Bersabarlah. Nah, dalam kalimat, dalam edisi sebelumnya ada soal, wahai anak-anakku yang perempuan, yang laki-laki, ya abadai, bersabarlah, isbiru. Kemudian dilanjutkan, innallaha li'annallaha, oleh karena Allah itu ma'as sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita membentuk isim fa'il ini namanya isim fa'il dari sabara itu sabirun. Sabirun itu orang yang sabar. Jamaknya sabiruna atau sabirina. Jadi di sini minas sabirina. Kenapa minas sabirina kok bukan minas sabiruna? Karena didahului oleh min. Min itu harful jar. Isim setelah harful jar itu harus majrur. Jadi majrur, ya. Ya, min di sini mengandung makna termasuk, ya. Termasuk. Jadi bukan bermakna dari, tapi termasuk. Sudah kita pelajari itu dalam edisi sebelumnya. Jadi termasuk orang-orang yang sabar. Qala, Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, i'mal ma tu'mar. Kerjakanlah, lakukanlah apa yang engkau diperintah dalam mimpi itu. Satajiduni, insyaallah engkau akan mendapatkan saya, insyaallah, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Oke, berikutnya faqulna rib bi'asakal hajar. Coba lihat ini hamzah wasal. Manakala didahului oleh huruf yang berbaris, huruf yang berharakat, dia nggak dibaca. Kalau dibaca idrib, ya, ini kan kebetulan idrib bi'asakal hajar. Tapi oleh kan didahului oleh faqulna rib bi'asakal hajar. Qulna itu qala untuk kami. Mana qala? Nah, ini qala. Qala ini termasuk kata kerja 3 huruf yang secara teoritis belum kita pelajari, ya. Jadi kita pun sebetulnya belum tahu proses bagaimana mentasrif qala. Qala itu ditasrif begini. Qala sama dengan kata kerja biasa. Qala sama dengan kata kerja biasa tambah alif, ya. Qalu, mereka berkata, sama dengan kata kerja biasa. Kemudian untuk hiya qalat biasa.
Kemudian untuk mereka dua orang perempuan qalata, sama. Jadi tasrif untuk huwa, huma hum, hiya huma, itu sama. Tapi begitu kita masuk ke hunna, jamak perempuan, tasrif itu beda. Jadi tasrif qala untuk hunna itu qulna. Qulna, nanya pendek ya, qulna. Kemudian untuk engkau laki-laki qulta. Qultuma qultum. Untuk engkau perempuan qulti, qultuma qultunna. Untuk saya qultu, untuk kami qulna. Jadi qultu itu saya berkata. Nah, ini qulna, kami berkata. Nah, ini faqulna. Faqulna, jadi ini verb, kata kerja ya, kata kerja lampau, diikuti oleh subjek. Subjeknya itu apa? Subjek itu na. Maka kami berkata, faqulna, ya, idrib, ya, pukullah. Pukullah, apa yang dipukul? Al-hajar, batu. Jadi ini objek. Ini objek. Ini objek. Dengan apa dipukul? Bi'asoka, dengan tongkatmu. Aso itu tongkat ya. Bi'asoka, dengan tongkatmu. Ini berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dengan umatnya itu mengalami kekurangan air. Kemudian Nabi Musa meminta air kepada Allah. Kemudian Allah berkata, idrib bi'asakal hajar. Pukullah apa? Batu. Jadi depan Nabi Musa ada batu itu. Nabi Musa pukul batu itu bi'asaka, dengan tongkatnya. Nah, jadi setelah batu dipukul, maka memancarlah air dari batu itu. Mereka pun mendapatkan air, ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar, maka kami berkata, kata Allah memanggil dirinya kami, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu, ya. Oke, nomor 5, yang terakhir. Ini suratul Alaq. Suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu mengandung makna segumpal darah. Iqra itu kalimat perintah dari qara'a. Qara'a itu mengacu pada varian A. Jadi kalau kita gunakan dalil yang sudah kita pelajari, coba lihat qara'a. Qara'a huruf ketiganya hamzah. Hamzah itu termasuk 6 huruf kerongkongan. Oleh karena itu, dia mengacu pada varian A. Atau huruf kedua mudhari'nya itu berharakat fathah. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Coba lihat ini huruf kedua mudhari'. Ya, huruf kedua mudhari' itu fathah. Ya, oleh karena apa? Oleh karena huruf kedua fi'il madinya itu merupakan salah satu dari 6 huruf kerongkongan, 6 huruf izhar ya. Iqra, qara'a yaqra'u. Jadi kata kerja perintahannya itu iqra. Jadi iqra ini kalau huruf kedua akar kata mudhari itu fathah, maka hamzah wasl itu ini kan kasrah. Jadi iqra. Iqra. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama kali turun, surah yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Ismun itu nama ya. Jadi ini ism itu kata benda satu, ini kata benda dua, ini kata ganti yang ekivalen dengan kata benda 3 sebetulnya. Jadi angka saktinya 3, angka saktinya 3 kurang 1 sama dengan 2. 2 dari belakang itu majrur. Ini majrur ini. Ini majrur. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq.
Kalau ditanya, mengapa bismi kok bukan bismu, kok bukan bisma? Oleh karena dia didahului oleh harful jarbi. Setelah harful jar harus majrur. Kenapa Rabbi? Rabbi oleh karena dia didahului oleh kata benda satu. Dia kata benda dua. Kata benda dua itu harus majrur. Dinamakan apa itu? Mudhafun ilaih. Alladzi khalaqa, yang dia telah menciptakan. Alladzi itu isim mausul nanti. Ini pun belum kita pelajari. Padahal banyak ini varian alladzi ini. Insyaallah nanti akan kita pelajari. Jadi semakin banyak, jadi semakin maju pelajaran kita ini, semakin banyak kita tahu topik-topik atau konsep-konsep bahasa yang belum kita pelajari. Alladzi, yang untuk laki-laki tunggal. Ini Rabb itu Tuhan. Tuhan itu laki-laki tunggal secara bahasa ya. Makanya alladzi. Nanti kalau untuk dua orang alladzani. Kalau untuk jamak itu alladzina yang sering muncul ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau perempuan tunggal nanti allati dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi khalaqa itu dia telah menciptakan. Fil madin ini. Ini khalaqa. Kemudian yang terakhir, khalaqal insana min 'alaq. Jadi khalaqa ini kata kerja plus subjek ya, dia telah menciptakan. Subjeknya apa? Subjeknya itu huwa. Mana huwa? Tersembunyi di khalaqa. Ingat huwa itu tersembunyi di fi'il madin ya. Nah, huwa itu siapa? Huwa itu Allah, Rabbika, Tuhanmu telah menciptakan. Menciptakan siapa? Al-insana, manusia. Berarti manusia itu al-insan itu objek. Objek harus mansub ya. Makanya al-insana bukan al-insanu, bukan al-insani. Jadi khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia min dari alaq, segumpal darah. Alaq. Kenapa alaqin? Kok bukan alaqun? Oleh karena dia didahului oleh harful jar min. Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Itulah pelajaran kita hari ini. Mari kita ulangi sepintas sebelum kita tutup. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Maka qulna, kami berkata. Ya, kami berkata. Idrib bi'asakal hajar. Pukullah hajar. Ini objek apa itu, batu itu, bi'asaka, dengan Tuhanmu. Kalau kita yang membuat kalimat ini, barangkali kita cenderung membuatnya begini, idribil hajara, pukullah batu itu, bi'asaka, dengan Tuhanmu. Nah, tapi bisa juga sebetulnya idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Jadi bi'asaka ini, tongkat ini di sini itu mendapat perhatian khusus ya, oleh karena dia didahulukan dari objek. Ya, biasanya mukul batu itu kan bukan dengan tongkat, tapi ini dengan tongkat. Kemudian qala ya abati, dia berkata, dia itu siapa? Ismail. Ya abati, wahai ayahku. Ayah Ismail itu siapa? Ibrahim. I'mal ma tu'mar. Ya, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan apa yang engkau diperintahkan. Tu'mar, fi'il mudhari' pasif ya. Satajiduni insyaallah, engkau akan menemukan saya jika Allah menghendaki. Insyaallah minas sabirin, ya minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ini insyaallah ya, jangan sampai ini kan insyaallah. Insyaallahi, insyaallahu, oleh karena Allah itu berperan sebagai subjek, sebagai fa'il, sebagai pihak yang menghendaki. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, bersujudlah. Wasjudu, irka'u, rukuklah. Wasjudu, dan bersujudlah. Ya, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu.
waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapat kemenangan. Jadi coba lihat ini kalau bacaan amanu itu disambungkan dengan irka'u, jadi hamzah wasl nggak dibaca. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u, langsung ke ra ya. Wah, ini hamzah wasl kan dia baca, wasjudu langsung ke sin. Wa'budu hamzah wasl tidak dibaca, langsung ke ain. Tapi kalau kalimat perintah ini merupakan awal dari sebuah bacaan, dia dibaca. Jadi irka'u ya, usjudu, kemudian u'budu. Kalau dia bukan didahului oleh huruf yang berharakat. Yang pertama, ya Maryamu, wahai Maryam. Coba lihat, ya Maryamu. Jadi apabila yang dipanggil itu nama tunggal, maka nama tunggal itu berakhir dengan dhammah. Ya Maryamu uqnuti, taatlah engkau siapa engkau Maryam, li rabbiki, kepada Tuhanmu. Ya, wasjudi, dan bersujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.